Halo semuanya, selamat datang lagi di channel CAD Studio bersama saya Indra. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan belajar membuat animasi inner shadow atau ada bayangan di dalam teks, kira-kira seperti tampilan layar yang Anda lihat saat ini. Oke, langsung saja kita masuk ke layar aplikasi After Effects-nya. Oke, lanjut kita mulai tutorialnya. Jadi di sini ada komposisi yang sudah saya kerjakan. Di sini saya buat ada 3 layer. Bagian background, lalu ada teks, di dalam teksnya ini ada 2 backgroundnya lagi dan 1 teks layernya. Lalu ada control. Jadi nanti di sini akan saya bagikan tips sedikit untuk memudahkan teman-teman dalam proses pengerjaan di aplikasi After Effects ini. Oke, kita mulai dengan seperti biasa, kita buat komposisi baru. Kita tekan di sini tutorial, saya kasih nama tutorial inner shadow. Teman-teman terserah mau kasih apa nama komposisinya. Di sini saya akan menggunakan ukuran 1920 x 1080, durasi 5 detik. Oke. Lalu seperti biasa kita mulai dengan membuat background dengan menggunakan rectangle tool, yaitu pada bagian ini. Jika menu rectangle toolnya tidak kelihatan, teman-teman bisa klik tahan lalu pilih pada bagian rectangle tool seperti ini. Lalu fillnya kita buat warna mungkin kali ini biru, lalu stroke-nya dimatikan ya seperti ini, klik none lalu klik OK. Lalu selanjutnya untuk buat backgroundnya, double klik pada bagian rectangle tool ini. Kemudian kita kasih nama layernya, tekan enter, lalu kasih nama background atau BG saja. Lalu selanjutnya kita buat teksnya, klik teks di sini, lalu kita buat teks, terserah teman-teman. Di sini saya akan buat teksnya mungkin subscribe. Untuk fontnya mungkin sudah bagus. Lalu saya align ke center seperti ini. Jika menu align teman-teman tidak ada, boleh klik di window lalu centang pada bagian align. Lalu selanjutnya bagian background ini kita duplicate, lalu select background yang di atas BG2 dan teksnya, tekan shift lalu klik kanan pre-compose. Kita kasih nama komposisinya teks 01 mungkin, lalu klik OK. Lalu kita buka. Lalu selanjutnya kita akan atur track matte pada bagian BG2 nya ya. Jadi untuk memunculkan track matte ini teman-teman bisa klik di toggle switches kalau tidak ada, atau kalau tetap tidak ada teman-teman bisa coba klik kanan di sini kolom lalu centang pada bagian mode seperti ini. Lalu kita akan atur track matte pada BG2. Kita klik di sini none, kita ubah menjadi alpha inverted matte. Jadi teksnya ini akan jadi transparan seperti ini ya. Oke, kita kembali ke komposisi utama. Oke, lalu selanjutnya mungkin teman-teman tidak bisa melihat, coba karena di sini warnanya sama ya, coba kita matikan backgroundnya mungkin dia akan kelihatan. Jadi selanjutnya kita kasih efek drop shadow. Kita cari di bagian effects dan preset, kita ketik drop shadow, lalu kita drag drop ke layer text ini ya. Lalu kita atur settingannya. Kita akan buat keyframe ya, karena kita akan menganimasi pada bagian drop shadow-nya ini. Caranya klik stopwatch di direction, mungkin kita akan animasi di distance juga, di softness juga, opacity juga. Lalu kita klik layer teks 01 ini, tekan U untuk memunculkan semua informasi keyframe-nya. Jadi yang pertama saya itu mau buat animasinya itu dari flare ya. Jadi kita atur yaitu pada bagian opacity-nya. Jadi mungkin jaraknya kira-kira 10 frame aja. Tekan shift lalu page down sekali untuk maju 10 frame. Lalu kita drag 3 keyframe ini ke depan.
lalu kita klik keyframe opacity-nya, kita mundur, kita atur opacity-nya menjadi 0 agar dia hilang, lalu muncul seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita maju 1 detik 30 frame, tekan shift patch down 3 kali, lalu kita atur keyframe nya. Pada bagian distance kita naikkan kira-kira segini, lalu softness nya kita atur kira-kira segini. Lalu selanjutnya pada bagian direction ini arah shadownya seperti ini ya. Ctrl Z dulu. Jadi animasinya sudah kayak gini, lalu muncul seperti ini. Lalu kita atur directionnya kira-kira di angka 230. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di ujung kita mau tampilannya menjadi flat kembali ya. Jadi kita maju mungkin 30 frame lagi, tekan shift patch down 3 kali, lalu tekan keyframe semua seperti ini. Kita atur distance-nya menjadi 0, softness-nya jadi 0. Lalu kita mau di sini kan masih tetap ada garis kecilnya seperti ini. Kita atur opacity-nya menjadi 0 lagi ya, seperti ini. Jadi tadi kita atur di sini 10 frame. Jadi kita maju 10 frame lagi, tekan shift patch down. Lalu kita atur opacity-nya jadi 0% seperti ini. Dia akan hilang. Kira seperti itu. Lalu selanjutnya untuk menambah variasi, mungkin kita duplicate pada efek drop shadow-nya, tekan di keyboard Ctrl D, lalu kita atur settingannya sedikit, softness-nya mungkin kita naikkan, distance-nya mungkin kita kurangi sedikit. Sudah cukup bagus menurut saya. Lalu selanjutnya mungkin kita akan nambah efek bevel alpha. Kita cari di effects dan preset, cari bevel alpha, lalu kita klik drag, masukkan kepada effects control pada layer text 01. Jadi untuk memunculkan memberikan efek bayangan seperti ini ya. Lalu kita atur light color-nya, mungkin kita gelapin sedikit. Kira-kira segini cukup. Lalu kita akan animasi pada bagian light intensity-nya juga agar pada awal keyframe dia tidak muncul seperti ini ya. Jadi kita tekan stopwatch di light intensity-nya, lalu tekan U untuk menunjukkan keyframe light intensity-nya mungkin ada di sini ya. Kita maju 10 frame, tekan shift patch down, lalu kita klik keyframe di sini, kita kembali ke awal komposisi, lalu kita set light intensity-nya menjadi 0 seperti ini. Oke, pada bagian ujung animasi juga kita buat animasinya seperti awal. Kita klik keyframe di sini, lalu kita maju 10 frame, shift patch down, lalu kita setel lagi light intensity-nya menjadi 0 agar hilang seperti ini. Jadi akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat kontrol. Jadi buat teman-teman yang nantinya mungkin ada keinginan untuk menjual template mungkin di Envato Marketplace. Jadi teman-teman usahakan membuat project After Effects itu teratur gitu ya. Jadi gampang untuk digunakan oleh pengguna lain. Jadi di sini kan
kalau misalnya teman-teman mau mengganti background misalnya seperti ini, tadi kan saya kasih warnanya biru, saya ganti menjadi merah. Nah, jadi kita harus mengatur pada komposisi di sini juga warna dari backgroundnya tadi. Jadi cukup lumayan memakan waktu. Jadi solusinya, saya tekan Ctrl Z dulu. Kita akan buat layer control. Caranya yaitu klik kanan di sini, lalu klik new, lalu kita pilih null object, lalu kita rename menjadi control. Lalu kita kan mau atur kontrolnya itu pada bagian warna. Jadi kita cari di sini di effects dan preset, kita cari, ketikkan saja control. Jadi di sini ada banyak pilihan control, salah satunya yaitu color control, kontrol warna. Jadi langsung aja kita klik drag ke layer control seperti ini. Maka akan ada muncul kontrol dari warnanya ini ya. Tapi kita belum ada pengaruh apa-apa. Jadi mau kita ganti apa-apa sekarang belum pengaruh sama komposisi yang ada di sini. Karena kita belum atur apa-apa di sini ya. Jadi caranya yang pertama, pada bagian BG ini, layer BG, kita kasih efek fill color. Cari di effects dan preset, cari fill, kita klik drag seperti ini, lalu kita atur warnanya mungkin ya merah saja dulu untuk sementara. Lalu kita masuk ke komposisi teks 01, juga pada bagian BG nya ini kita masukkan fill colornya, jadi seperti ini. Lalu kemudian kita akan parent efek dari fill ini ke layer control ini ya. Jadi caranya kita buka layer control seperti ini, lalu ada tanda gemboknya ini, teman-teman klik seperti ini. Jadi dia akan terkunci. Jadi ketika teman-teman klik layer lain, efek kontrolnya tetap pada layer control ini ya. Oke, lalu selanjutnya kita buka pada bagian BG, lalu kita buka pada bagian effects-nya, lalu fill. Lalu ada di sini ada pilihan colornya. Teman-teman tekan Alt di keyboard, lalu klik stopwatch seperti ini. Maka akan muncul expressionnya ya. Lalu teman-teman selanjutnya tinggal klik drag pada bagian ini ke efek kontrol seperti ini ya. Lalu klik di mana saja, maka warna dari layer ini akan mengikuti dari warna dari color control ini ya. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada bagian teks 01. Teman-teman buka seperti ini, kepada bagian effects, pada bagian fill, tekan Alt di keyboard, lalu klik stopwatch di sini, lalu klik drag bagian ini ke color contrast seperti ini. Lalu klik di mana saja, maka warnanya akan mengikuti warna dari color control ini. Jadi kita kembali ke komposisi utama. Nah, jika teman-teman mau ganti warna layarnya, teman-teman cukup sekali klik pada bagian ini ya. Misal mau jadi kuning, maka semuanya akan berubah menjadi kuning tanpa harus merubah satu-satu seperti tadi. Ya, kira-kira begitu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman belum subscribe, bisa di-subscribe. Sekian dan terima kasih.